Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu untuk diri saya untuk menjelaskan hadis tentang perilaku orang yang berbuat kecurangan. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja. Saya dari Muhammad Sofajar. Saya Muhammad Sofajar dari kelas MDD semester 5 akan memaparkan tentang pembahasan hadis tentang perilaku orang yang berbuat kecurangan dalam bidang studi hadis tematik. Baik, yang pertama adalah kecurangan. Islam sangat melarang kecurangan dalam bentuk apapun. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada surat yang bernama Al-Mutaffifin yang berarti orang-orang yang curang. Surat tersebut diawali dengan ancaman yang isinya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Dalam tafsir Al-Jailani disebutkan bahwa lafal wailun juga merupakan nama lembah di neraka jahanam untuk orang yang curang. Sementara itu, ulama tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna tatfif pada ayat di atas adalah kecurangan dalam transaksi dengan cara menambah tagihan atau mengurangi pembayaran yang seharusnya. Selanjutnya tanggapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat membenci perbuatan curang. Suatu hari beliau, Nabi Muhammad SAW, pergi ke pasar dan mendapat seseorang berdagang menyembunyikan makanan yang kurang baik di bawah dan menutupinya dengan makanan yang masih segar. Saat Rasulullah SAW meraba ke dalam dagangannya dan merasa ada yang basah, beliau bertanya, "Apa ini?" Pedagang itu menjawab, "Ini kena hujan, wahai Rasulullah." Rasulullah bilang, "Kenapa itu kamu letakkan di atas agar orang-orang bisa, kenapa kamu tak meletakkan itu di atas agar orang-orang bisa melihat?" Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang curang bukanlah dari golonganku." Tegas kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim nomor 102. Perbuatan curang sendiri memang biasa terjadi dalam aktivitas jual beli, tapi bukan berarti terbatas pada itu saja. Kecurangan bisa terjadi dalam berbagai kasus dan Islam sangat-sangat ketat melarang segala kecurangan tersebut. Harta yang dihasilkan dari kecurangan tidak akan menghasilkan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan orang yang curang tidak akan diterima. Rasulullah SAW pernah menyinggung seseorang berdoa kepada Allah, sementara makan, minuman, dan bajunya didapat dengan cara yang haram. Maka makanan, minuman, dan bajunya itu tidak akan mendapatkan keberkahan selama hal tersebut didapatkan dari cara-cara dan kecurangan. Dari kecurangan-kecurangan yang telah saya sebutkan tadi, dapat teman-teman simpulkan bahwa kecurangan dalam pandangan Islam sangat-sangat dibenci dan Allah sendiri telah menyebutkannya dalam Al-Quran. Dan Rasulullah juga berpendapat tentang hal yang sama. Maka demikian, saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jauhilah kecurangan. Apapun itu, rezeki kita sudah diatur. Apapun itu sudah diatur. Jadi, sebagaimana kita hidup di muka bumi ini dengan cara untuk menjalani hidup kita. Mau itu sebagaimanapun, jalani saja. Karena sesuai ketetapan Allah, mati, hidup, dan rezeki kita itu sudah dicakup oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Maka tidak akan berkurang ataupun bertambah. Adapun jenis-jenis dari kecurangan itu, diantaranya adalah memberi dan menerima uang sogokan. Banyak hal-hal tersebut dipergunakan dalam penggunaan kekuasaan ataupun hal-hal lainnya untuk menguntungkan kedua belah pihak atau menguntungkan sebelah pihak saja. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan ini sangat-sangat vital karena sungguhnya orang-orang yang mendapatkan sebuah wewenang atau tanggung jawab yang besar maupun dalam urusan pekerjaan ataupun yang lain sebagainya, maka dia akan
kompeten di situ, sangat-sangat menguasai arah yang dituju dari suatu perusahaan tersebut. Maka hal tersebut dapat menimbulkan sebuah masalah yang timbul atau problem-problem yang sangat-sangat membahayakan tentunya. Yang ketiga, menyontek hasil karya orang lain. Sebagai manusia kita mempunyai kemampuan masing-masing. Apalagi yang lebih parahnya dari jenis kecurangan adalah menyontek hasil karya orang lain. Sebagai manusia kita punya potensi dan konseptual yang tinggi, ide dan gagasan, sebuah kepintaran telah Allah karuniakan kepada kita. Maka dari itu janganlah kita mencontek karya hasil orang lain, ciptakan karya kita sendiri. Ciptakan sebuah gagasan pokok, ide dan rancangan kita sendiri sehingga kita bisa menghasilkan sebuah mahakarya yang luar biasa yang bisa diapresiasi orang, bukan hasil karya orang lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hadis tentang kecurangan tersebut. Melalui forum ini saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.